Halo, selamat berjumpa kembali para pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Belajar Bahasa Jepang, sebuah programa dari Radio Japan NHK World. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rane Hafid, sudah siap di studio untuk mendampingi Anda. Kita akan belajar berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam bisnis maupun pribadi bersama-sama tokoh utama dari pelajaran ini, yaitu Kwong dari Vietnam. Lilis, boleh tanya sesuatu? Tentu saja, ada apa sih? Kenapa sih Anda sampai bekerja di sini? Oh, ceritanya saya diwawancara nih. Tentu saja karena saya ingin memperkenalkan kepada para pendengar betapa menariknya bahasa Jepang ini. Nah, pendengar, hari ini kita akan belajar tentang menanyakan alasan, persis seperti pertanyaan Rane tadi. Ungkapan dasarnya adalah, mengapa Anda memilih perusahaan ini? どうしてこの会社を選んだんですか? Doste adalah kata tanya untuk menanyakan alasan. Kono artinya ini. Kaisha artinya perusahaan. Dan wo adalah partikel yang menunjukkan tujuan dari kata kerjanya. Eranda adalah bentuk lampau dari erabu. Kata dasar dari erabimas yang artinya memilih. Endeska adalah bentuk kolokial dari no deska, dipakai untuk menekankan pertanyaan. Nah, setelah ungkapan dasar, tentu kita dengarkan juga percakapan hari ini. Setelah jam kerja, ada pesta penyambutan untuk Kwon. Di tempat kerja biasanya sulit untuk bicara masalah pribadi, tapi kini suasananya tidak formal, jadi rekan Kwon menanyakan bermacam-macam. Inilah pelajaran ke-15. Shigotoに慣れましたか? はい、おかげさまで。ところで、どうしてこの会社を選んだんですか? ここの技術力に興味があったからです。Ungkapan dasar hari ini juga sudah kita dengar dalam percakapan ini, bukan? Kini mari kita bahas arti percakapannya. Meskipun di dalam pesta, ternyata Kwong juga tidak bisa santai sepenuhnya. 仕事に慣れましたか? Apa sudah terbiasa dengan pekerjaan di sini? Shigoto artinya pekerjaan, dan ni adalah partikel yang menunjukkan tujuan dari kata kerjanya. Jadi, shigoto ni artinya untuk bekerja. Naremashita adalah bentuk tanya dari naremashita, kata kerja bentuk lampau dari naremas yang artinya terbiasa. Hai, okagesamade. Ya, terima kasih. Hai adalah jawaban positif. Okagesamade merupakan frasa yang sudah baku, artinya berkat Anda. Jadi walaupun kita tidak menerima bantuan apapun dari lawan bicara kita, tetap kita harus mengucapkan berkat Anda. Aneh ya? Ya, ini mengungkapkan perasaan secara umum. Semuanya berjalan lancar karena ada dukungan Anda semua. Kan Kwong juga banyak dibantu oleh Ibu Yamada. ところで、どうしてこの会社を選んだんですか? Ngomong-ngomong, kenapa Anda memilih perusahaan ini? Tokorode dipergunakan untuk mengganti topik pembicaraan, artinya omong-omong. Lalu kalimat di belakangnya adalah ungkapan dasar kita hari ini, bukan? ここの技術力に興味があったからです。 Karena saya tertarik dengan teknologi di perusahaan ini. Koko artinya di sini. Yang dimaksud dalam kalimatnya adalah perusahaan ini. No adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata benda. Gijutsu ryoku artinya teknologi. Jadi, koko no gijutsu ryoku artinya teknologi di perusahaan ini. Ni partikel yang menunjuk objek, dan kyomi artinya tertarik. Partikel ga di belakang pokok kalimat yang diikuti dengan kata arimas artinya mempunyai. Titik-titik ni kyomi ga arimas artinya mempunyai rasa tertarik pada titik-titik. Frasa ni kyomi ga arimas ini juga sering dipakai kan ya? Ya, betul.
Atta adalah bentuk lampau dari aru, yang adalah kata dasar dari arimas. Kara des di belakang kata kerja dasar dipergunakan untuk menunjukkan alasan. Jadi artinya adalah karena. Jadi bila ada yang bertanya, doste, mengapa? Maka jawabannya adalah titik-titik kara des. Nah, tiba saatnya untuk latihan. Hari ini kita akan latihan penggunaan doste yang dipergunakan untuk menanyakan alasan dari sesuatu. Pertama, coba dengarkan dulu kalimat berikut ini. どうして好きになったんですか? Suki artinya suka. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda menjadi suka? Nah, sekarang jawablah pertanyaan ini. どうして好きになったんですか? Apa yang saya jadi suka ya? Apa saja, misalnya kekasih atau binatang peliharaan. Oke, kalau begitu anjing saya saja deh. Jawabannya kawaii desu. Hampir. Kita kan sudah belajar bahwa apabila pertanyaannya doste, maka jawabannya adalah titik-titik kara des. Jadi kalau alasan Rane menyukai anjingnya adalah karena lucu, kawaii, maka Anda seharusnya mengatakan kawaii kara des. Betul. Baiklah, kalau begitu kita sekarang mendalami budaya Jepang dalam pojok Jotatsu no Kotsu atau kiat untuk maju. Kali ini temanya adalah pesta perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Jepang sering menggelar pesta untuk para karyawannya. Yang paling umum antara lain adalah pesta untuk menyambut karyawan baru, pesta perpisahan saat ada pergantian karyawan, dan pesta akhir tahun sebagai bentuk terima kasih atas hasil kerja dan dukungan selama setahun terakhir. Di antara rekan sekerja juga merupakan hal biasa untuk makan malam bersama seusai kerja sambil minum minuman beralkohol atau teh. Jika Anda tidak minum alkohol, tidak ada salahnya menolak. Tapi sebaiknya gunakan kata-kata yang sopan. Cara yang sesuai untuk menolak adalah dengan menyertakan alasan dan ucapan sumimasen, osake wa nomenain desu, yang artinya, maaf, tapi saya tidak dapat minum minuman beralkohol. Pesta-pesta ini adalah kesempatan baik untuk mengenal semua orang dan bahkan menemukan sisi lain yang tak terduga dari rekan sekerja Anda. Jadi, datanglah jika Anda diundang. Ya, pendengar, sekian Jotatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini. Mengapa Anda memilih perusahaan ini? どうしてこの会社を選んだんですか? Ya, begitulah pendengar apabila pertanyaannya memakai kata doste untuk menanyakan alasan, maka jawabannya adalah dengan menggunakan titik-titik kara des, artinya karena titik-titik. Ya, baik. Kini mari kita dengarkan sekali lagi percakapan hari ini. Shigoto ni naremashita ka? はい、おかげさまで。ところで、どうしてこの会社を選んだんですか? ここの技術力に興味があったからです。Nah, pendengar, dengan demikian selesailah programa Belajar Bahasa Jepang pelajaran ke-15 dari Radio Japan NHK World. Di Jepang biasanya kita tidak membicarakan hal pribadi di kantor. Hal seperti ini ditanyakan ketika makan atau minum bersama. Kwon masih ditanya macam-macam di pesta itu, misalnya apakah dia sudah punya kekasih, sampai Kwon bingung menjawabnya. Jadi dia pura-pura tidak mengerti pertanyaannya. Nah, sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sayonara!